ಅದು ನಿನ್ನ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Veram. Film yang rilis tahun 2023 ini menceritakan tentang kisah pembalasan dendam seorang adik laki-laki terhadap kematian kakak laki-lakinya. Walaupun dari kejadian itu ia harus kehilangan cinta dari kedua wanita yang sangat ia sayangi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Sebuah daerah yang bernama Krishna Rajendra merupakan kawasan yang memiliki sebuah pasar besar yang dikuasai oleh Devi, baik sektor ilegal maupun sektor legal. Orang-orang sangat takut kepadanya. Ia menguasai semua faktor. Di sisi lain, Govinda yang merupakan seorang yang jujur menjadi pesaing di pasar tersebut, walaupun keduanya sebelumnya pernah bekerja sama dengan baik. Namun keterlibatan Govinda dalam politik dan Devi yang tertangkap karena kejahatannya membuat hubungan mereka merenggang. Di tempat lain, Sadasiva yang menikah dengan Saraswati memutuskan mengurus kedua anak dari kakak mereka, Narasimha dan juga Veru. Saraswati lebih menyayangi Veru, sementara Sadasiva lebih menyayangi Narasimha. Devi yang sudah keluar dari penjara atas jaminan MLA mulai membentuk pasarnya sendiri lagi dan ingin mengalahkan Govinda. Hingga ia meminta anak buahnya untuk menghabisi Govinda di rumahnya. Mereka melakukan hal itu dengan baik. Namun Devi juga mendapatkan serangan dari Narasimha yang merupakan pengikut Govinda. Perlakuan buruk Narasimha membuat Saraswati kecewa dan mengusirnya dari kediamannya. Ia benar-benar marah, terlebih ketika tahu Narasimha memihak kepada Govinda. Ia tidak mau masa depannya rusak, namun Narasimha sudah memutuskan masa depannya sendiri. Berbeda dengan Veru yang selalu menuruti Saraswati, benar-benar menjadi anak kesayangannya. Govinda yang terluka diserang oleh orang-orang Devi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan dijenguk oleh MLA. Namun tanpa ia ketahui, MLA pun berpihak kepada Devi dan mengatakan keadaan Govinda padanya, serta memperingatkannya untuk berhati-hati sampai memintanya untuk berdamai dengan Govinda. Namun walaupun sudah berdamai, keadaan tidak benar-benar membaik. Karena Devi masih mendendam dengan Narasimha, ia mengutus anak buahnya untuk melukai Narasimha. Beruntung, Veru yang merupakan adik Narasimha bisa membantunya dan menyingkirkan mereka. Beberapa tahun kemudian, Manu ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kampus besar. Ayahnya yang mendengar hal itu mengerahkan orang-orangnya untuk bisa menghancurkannya. Sementara Narasimha yang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan, kini menjadi sangat memberani dan menjadi orang yang diandalkan oleh Govinda. Hingga ia berulang kali masuk penjara, namun bisa dengan cepat dibebaskan oleh Govinda yang menguasai politik. Orang-orang Manu yang dikirim ke kampus Manu sama sekali tidak membuahkan hasil. Mereka dengan mudah disingkirkan oleh Veru yang merupakan salah satu mahasiswa di kampus tersebut. Bahkan tanpa takut ia menemui orang tua Manu dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Manu hingga ia memukulinya. Manu yang dinilai tidak bisa menghargai wanita benar-benar tidak bisa mendapatkan ampun dari Veru. Kata-kata Veru benar-benar membuat ayah Manu membencinya. Ia mulai menelpon Garuda KFG untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Hal itu membuat Garuda dengan senang hati membantunya dan meminta bantuan lagi anak buah yang ia cukup percaya bisa mengatasi itu semua. Narasimha sendiri yang tinggal bersama Govinda diperingatkan untuk berhati-hati karena posisi Govinda kini benar-benar berbeda. Musuh-musuhnya kini benar-benar mengincar kelemahan mereka, hingga meminta Narasimha untuk hidup normal dan menikah agar bisa terlepas dari kehidupan buruk seperti ini.
Vero yang juga tumbuh menjadi pemuda tampan mulai jatuh cinta pada Datri yang merupakan salah satu mahasiswi di kampusnya. Ia yang tadinya belum mengenal dengan baik Datri meminta bantuan dari Giri sahabatnya. ನೀನ್ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಆ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರ ತರ ಇದ್ಲು? Datri yang merupakan wanita cantik menjelaskan kepada Vero ini bukanlah kali pertama mereka bertemu karena Datri pernah menemuinya di pasar saat Vero menemani Saraswati. Keduanya tertawa lepas mengenang itu semua. Namun perbincangan mereka terusik ketika utusan Garuda KFG datang ke kampus Vera untuk memperingatkannya. Vera tanpa takut menjawab tantangan itu dan mengusir mereka pergi menjauh dari kampusnya. Utusan Garuda yang memiliki tato penuh di tubuhnya tertawa dan yakin kalau ia pasti bisa menghabisi Vero atau terkenal dengan Vera dengan cepat untuk Garuda dan keluarga Manu. Datri yang sejak awal sudah tertarik pada Venu benar-benar kagum karena keberanian dan kebaikan yang dimiliki oleh Vero benar-benar tulus, terlebih kepada Saraswati yang sejak dulu mengasuhnya. Sadasiva yang memiliki waktu mencoba menemui Narasimha di sebuah bar. Mereka berbincang bersama karena sejak kepergian Narasimha mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Kasih sayang Sadasiva tetap tidak berubah walaupun Narasimha terlibat banyak kejahatan bersama Govinda. Vero yang tengah menghabiskan waktu bersama Datri benar-benar marah ketika anak buah Garuda membuat keonaran di tengah pasar, terlebih ketika melihat seorang anak kecil terluka. Tanpa banyak menghabiskan waktu, ia menyerang mereka. Namun semuanya terhenti ketika Narasimha muncul dan keluar dari dalam mobil. Ia meminta anak buahnya untuk tidak mengeluarkan senjata apapun. Narasimha mendekati saudaranya dan menegur Jeru yang merupakan anak buah Garuda untuk tidak mengganggu Vero. Jeda menantang Narasimha yang sudah mengancamnya untuk menjauhi saudaranya. Jeda benar-benar kesal ketika melihat Vero pergi. Tak lama Jeda mendapatkan laporan kalau Devi tengah marah karena Govinda benar-benar tidak bisa ia kalahkan. Devi yang merupakan ayah Jeda membuatnya benar-benar ingin membantunya. Devi meminta untuk menghabisi Narasimha dan juga Govinda. Jeda melakukan tugasnya, namun kali ini ia malah melukai Sadasiva yang tengah bersama Narasimha. Hal itu membuat Narasimha benar-benar marah. Devi yang ikut bersama Jeda pun langsung menyerangnya. Sadasiva yang melihat Narasimha terpojok atas serangan Devi dan Jeda tidak lagi berpikir panjang. Ia mengambil sebuah botol dan memecahkannya. Vero yang tiba di tempat itu mencoba menghentikannya namun terlambat karena Sadasiva telah menikam Devi dari arah belakang. Semua kegiatan terhenti. Jeda yang melihat ayahnya terluka menahan marah dan mencoba membawanya keluar dari tempat itu. Sadasiva masih terlihat terkejut ketika dibawa meninggalkan tempat itu hingga di tengah perjalanan ia meminta Vero menghentikan laju sepeda motor Vero. Ia mengatakan kalau dirinya telah melakukan kesalahan dan ia akan menyerahkan dirinya ke pihak berwajib. Karena ia tahu Saraswati akan marah kepadanya, Vero berjanji tidak akan membuka semua ini di hadapan Saraswati. Bahkan ia meminta kakak iparnya untuk tenang karena ia percaya Narasimha akan mengurusnya dengan baik. Hingga keesokan harinya mereka terkejut mendapatkan berita Devi telah meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Vero dan Sadasiva terperangah melihat hal itu, namun mereka berusaha bersikap normal di hadapan Saraswati. Terlebih, hari ini Vero akan menjalani interview bersamaan dengan Datri. Saraswati yang mengantar Vero merasa tertarik kepada Datri, namun keduanya terkejut ketika melihat banyak orang berlari ketakutan. Keduanya pun mencari tahu hingga mereka terkejut ketika melihat Vero dipukuli oleh petugas. Saraswati mencoba menolong hingga ia mendapatkan kebenaran Vero telah menghabisi Devi. Vero dibawa oleh petugas. Air mata Saraswati jatuh begitu saja hingga ia melihat Narasimha berada di dalam mobil polisi. Kekecewaannya semakin memuncak, terlebih melihat mobil itu mulai menjauh. Govinda mendatangi kantor polisi dan meminta inspektur untuk menutup kasusnya karena mereka belum memiliki bukti pembunuhan Devi. Inspektur pun menurutinya dan membuka bilik agar Narasimha dan Vero bebas. Narasimha meminta Vero untuk kembali ke rumah dan ia akan mengurus semuanya. Tatapan sedih mengiringi kepergian Vero. Hingga saat di rumah, Saraswati yang telah menunggunya di rumah benar-benar mengkhawatirkannya. Ia menyiapkan makan Vero sambil menangis.
Tiba-tiba kenangan masa kecil mereka mengalir begitu saja. Terlebih ketika Saraswati mengungkapkan telah menganggap Vero dan Narasimha telah meninggal. Air mata Vero terus mengalir sepanjang menikmati makanan yang disajikan oleh Saraswati. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu sama seperti kakaknya Narasimha. Air mata Saraswati terus mengalir memandang kepergian Vero yang sangat ia sayangi. Sampai akhirnya keesokan harinya ia benar-benar terkejut ketika melihat Narasimha tewas di selokan rumah mereka dengan luka di sekujur tubuh. Orang-orang berdatangan mengangkat tubuh Narasimha dan tak lama Vero datang. Ia memandang kosong ke arah kakaknya yang telah tewas. Saraswati terus meracau dan mengungkapkan inilah kekhawatiran yang selama ini ada di hatinya ketika tahu Narasimha tidak menurutinya lagi, terlebih keduanya sebagai tersangka pembunuhan Devi. Vero terdiam dan menangis membangunkan kakaknya. Semua ikut terhanyut dalam kesedihan Vero yang menangisi kematian Narasimha, termasuk Govinda yang datang ke tempat itu. Saraswati yang membencinya pun terus menangis karena ia masih tetap menyayangi Narasimha sebagai adiknya. Kremasi yang dilakukan keluarga Vero baru saja usai. Tapi Jeda tiba-tiba datang mengejeknya karena kehilangan Narasimha tidak sebanding dengan kehilangan Devi ayahnya. Ia pun mengungkap akan mengirim Vero menemui Narasimha. Perkelahian kembali terjadi di area kremasi. Vero tanpa takut menghadapi anak buah Jeda yang bersenjata lengkap. Bahkan satu persatu dari mereka mampu ia atasi dengan baik. Namun Vero yang tiba-tiba kehilangan fokus berhasil mendapatkan serangan dari orang-orang Jeda tanpa henti. Vero benar-benar tersudut, tapi ia tidak ingin kalah di hadapan mereka sampai akhirnya ia mendapatkan senjata yang biasa Narasimha gunakan. Seperti mendapatkan kekuatan baru, Vero bangkit kembali menghadapi Jeda yang telah menunggunya. Anak buah Jeda yang tahu mereka tidak akan bisa menghadapi Vero berusaha membawa Jeda pergi dari tempat itu. Namun, kepergian Vero dari rumah membuat Saraswati dan Sadasiva sering berkelahi. Sadasiva yang tahu tentang kebenaran itu merasa sangat bersalah pada istri dan adik iparnya. Vero sendiri kini mengikuti jejak Narasimha untuk tinggal bersama di rumah Govinda. Ia kali ini mencoba menahan emosinya ketika salah satu rekan Govinda mengiba Narasimha hingga ia benar-benar tidak bisa mengendalikannya dan menikamnya. Govinda mencoba menasihatinya agar bisa mengendalikan diri. Datri mencoba meminta Vero untuk tidak tinggal di kediaman Govinda. Ia tidak mau kehilangan Vero. Vero yang menemui Giri merasa sedih ketika mendengar keluhannya tentang adik perempuannya. Adik perempuannya yang terlibat dalam obat-obatan dan saat ia mabuk, orang-orang malah merekamnya. Vero berjanji akan menyelesaikan semuanya. Vero yang telah berhasil menemukan tempat mereka langsung memberi pelajaran kepada orang-orang jahat itu. Bachanba yang merupakan pimpinan orang-orang jahat itu merasa kesal karena Vero ikut campur urusan mereka. Perkelahian terjadi lagi. Vero tanpa takut menghadapi mereka sampai ia terkejut ketika melihat banyak wanita yang dikurung oleh Bachanbai. Mereka menangis meminta pertolongan kepada Vero, hingga Bachan yang bisa ia singkirkan langsung membuat Vero menyelamatkannya. Berita penjualan wanita itu menyebar ketika Vero berhasil menyelamatkan mereka. Semua merasa kagum akan keberanian Vero yang telah berhasil menyelamatkan korban. Namun hal itu membuat musuh baru dalam hidup Vero. Saudara laki-laki Bachan merasa murka saat tahu Bachan tewas di tangan Vero. Datri memberi informasi agar Vero bisa bekerja di kantor pamannya. Mendengar hal itu, Vero mengiyakan dan akan datang esok hari menemui paman Datri. Namun di tengah perjalanan, Vero terpaksa menyelamatkan seorang pengemudi baja yang terkena serangan jantung. Datri berulang kali menghubunginya, tidak ia indahkan. Adik Bachanbai yang telah tiba di kota ini mulai menemui Bachanbai yang masih dirawat di rumah sakit. Namun ia tidak menemukan jawabannya hingga ia tidak menyadari kalau mereka bersama-sama dalam satu lift rumah sakit. Vero mencoba menjelaskan kepada Datri, namun ia yang merasa kesal tidak sama sekali mendengarkannya. Vero yang benar-benar mencintainya pun berhasil membujuknya. MLA yang tahu Devi tewas mencoba menemui Jeda karena ia khawatir semua jabatannya hilang. Namun dia tertawa senang ketika melihat Bat yang tahu tentang kejahatan mereka ditahan oleh Jeda. Vero diminta untuk menemui Govinda. Datri yang tengah bersamanya mencoba mencegah Vero, tapi Vero mencoba meyakinkannya kalau ia akan baik-baik saja.
Jeda tertawa melihat Vero dan Govinda menyambutnya di kantor pemilihan. Ia mengejek wakilnya tidak akan memenangkannya, tapi tiba-tiba ia merasa terkejut ketika Prabu MLA yang lama tidak ada di tempatnya. Hingga pihak polisi pemilihan memenangkan Sadi Siva sebagai MLA baru. Jeda yang kesal merasa malu dan memandang dendam ketika melihat mereka pergi dari tempat itu. Seru yang merupakan adik Bacan telah memberikan pengaruh di area pemerintahan dan mulai mengetahui pembunuh Bacan adalah pemilik tato di lengan kanannya. Datri yang masih berharap Vero bisa bekerja di kantor pamannya berusaha untuk terus membantu dan terus menunggunya di depan kantor sampai Saraswati datang menemuinya. Ia mencoba menasihati Datri untuk tidak lagi menunggu Vero karena Vero tidak lagi cocok bersama Datri. Mendengar hal itu, Datri merasa bingung sampai akhirnya Vero tiba terlambat. Datri memaki Vero karena terlambat dan menyebut nama Govinda. Datri memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka karena ia tidak ingin Vero terlibat dengan Govinda sama seperti keinginan Saraswati. Datri juga memutuskan untuk menerima perjodohan orang tuanya. Vero lebih memilih menghabiskan waktu dengan Giri dan teman-temannya. Ia menceritakan tentang kegundahan hatinya yang putus dari Datri. Kesalahan Sadi Siva yang menghabisi Devi membuatnya diikuti rasa bersalah, terlebih ketika istrinya membenci adik-adiknya dan mengusir Vero. Jeda yang masih mendendam kepada Vero mengancamnya akan menghabisi kakak Vero. Mendengar hal itu, Vero mulai merasa khawatir mencoba menghubungi Giri. Namun di balik telepon itu, Giri menyebutkan dirinya tengah diserang oleh orang-orang tidak dikenal. Giri berlari menghindari mereka. Vero yang tahu tentang hal itu mencoba menyusulnya karena Giri tidak memutuskan teleponnya dengan Vero. Giri yang sudah lelah bersembunyi di tempat yang jauh dari keramaian sampai akhirnya ia bertemu dengan Vero. Namun saat berpelukan, Giri tiba-tiba tidak sadarkan diri hingga ia menemukan luka di bagian perutnya. Bersamaan dengan itu, Vero mendapatkan telepon kalau Sadi Siva dirawat di rumah sakit. Saraswati yang tiba di tempat itu memaki Vero sambil menangis hingga ia mengusirnya. Vero pergi dari rumah sakit itu sambil menangis sedih sekaligus dendam kepada Jeda. Vero siap menunggu Jeda telah menyiapkan alat untuk menyerang Jeda dan anak buahnya. Perkelahian pun terjadi lagi dan Vero berhasil menyingkirkan anak buahnya. Jeda berlari ketakutan menghindari kejaran Vero, tapi Vero tidak sama sekali mengampuninya. Ia terus menyerangnya tanpa henti. Bersamaan dengan itu, Setu melihatnya. Jeda yang berhasil ditangkap malah tertawa mengejek karena Giri telah ia habisi. Tanpa membuang waktu, Vero langsung menghabisinya. Seru yang datang ke tempat itu membuat Vero terkejut. Tanpa membuang banyak waktu, Vero meninggalkan tempat itu. Vero mendatangi Govinda, memintanya menceritakan musuh-musuh Narasimha yang lain. Govinda mencoba menenangkannya, tapi Vero yang sudah marah tidak mengindahkan. Seru sendiri yang masih merasa kesal belum bisa melenyapkan Vero benar-benar merasa kesal sampai ia berjanji akan menghabisi seluruh keluarganya. Kematian Giri benar-benar membuat Vero terpukul. Ia yang belum membalaskan kematian Giri mencoba mencari tahu tentang pembunuh itu. Di saat istirahatnya, tiba-tiba Serubai menelpon. Lagi-lagi Vero mendapatkan ancaman. Mendengar hal itu, Vero mencoba mengancam balik Seru. Namun tiba-tiba Raffi teman dekatnya tewas di hadapannya tertabrak mobil. Seru terus mengancam Vero kalau ia tidak akan berhenti sampai di situ. Ia akan melanjutkan orang-orang terdekat Vero. Sadi Siva yang masih dirawat di rumah sakit tetap merasa bersalah kepada Saraswati yang diculik tanpa ia ketahui. Sementara Datri yang masih mencintai Vero benar-benar merasa sedih haru menjalani pertunangan dengan pria yang tidak ia cintai. Namun saat mempersiapkan diri, Datri terkejut ketika tahu tentang kebaikan-kebaikan yang telah disebar oleh Vero tanpa diketahui oleh Datri. Hal itu benar-benar membuat Datri merasa bersalah karena berpikir buruk tentang Vero. Vero yang sudah menemukan pembunuh Giri tanpa ampun langsung menghabisinya. Ia juga mendatangi Seru yang sudah menunggunya. Keduanya saling menatap tajam. Vero yang tahu Seru adalah adik dari Bacan Bai mencoba membuka kejahatan Bacan Bai. Tapi Seru tidak peduli. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Vero. Namun semua terhenti ketika Vero berhasil menodongkan senjata ke Seru sambil mengancam. Seru mengambil senjata itu dan memukuli Vero hingga tersungkur berulang kali. Vero mencoba membalas semuanya dan mencoba menyadarkan Seru kalau Bacan benar-benar bersalah. Namun Seru yang tak mau mendengarkan hal itu malah meminta anak buahnya membawa Datri dan Saraswati yang telah ia culik. Saraswati yang selama ini merawat suaminya sudah mengetahui kalau suaminya lah yang telah menghabisi Devi, bukan adik-adiknya.
Saraswati ingin sekali meminta maaf kepada Vero yang masih menghadapi anak buah Seru. Semua anak buah Seru akhirnya bisa disingkirkan oleh Vero dengan mudah, semudah ia menyingkirkan Seru yang telah menculik dua wanita kesayangannya. Setelah membereskan semuanya, Vero yang terluka tiba-tiba tersungkur. Saraswati memangkunya dan meminta maaf atas semua kesalahannya yang lalu. Begitupun dengan Datri, mereka mau Vero tetap bertahan hidup. Namun keduanya benar-benar menyesal karena Vero tidak sadarkan diri akibat luka di bagian kepala yang disebabkan oleh Seru. Vero yang telah berhasil diselamatkan kini bersama-sama lagi dengan keluarganya dan juga Datri. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Veram. Vero yang telah berhasil menyingkirkan musuh-musuhnya akhirnya tidak sadarkan diri. Kendati demikian, ia akhirnya berhasil selamat dan kembali berkumpul dengan keluarganya dan juga Datri. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung Islam TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.